Kita akan melihat firman Tuhan berjudul Dari Merah Menjadi Putih. Berakhir dengan merah putih. Garuda di dadaku. Haleluya. Ya. Klik. Mari kita baca satu ayat diambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-7. 2, 3. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Kita tahu bahwa Mazmur 22 adalah Mazmur mesianik yang menggambarkan penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalimat awal dari Mazmur pasal 22, kalau Anda lihat, dikutip oleh Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib. Ketika dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan kalau kita teliti lebih dalam lagi, kata ulat di ayat yang ke-7 tadi berasal dari kata Ibrani tolaat, yang artinya cacing atau ulat scarlet, ulat merah yang menghasilkan warna kirmizi. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, kalaupun dosamu semerah kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Itu digambarkan oleh siklus kehidupan ulat ini, saudara. Ini bukan ulat sembarangan, melainkan kehidupannya memberikan gambaran profetik tentang salib Kristus. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh ulat ini dan apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menebus Anda dan saya. Klik. Yang pertama, ulat ini korban yang melekat pada kayu. Ulat merah ini, ulat scarlet ini menempel pada kayu ketika hendak menelurkan anak-anaknya. Dan ulat itu tidak akan pernah meninggalkan kayu itu sampai mati. Bukankah ini gambaran dari Yesus yang tergantung di atas kayu salib dan dia melekat pada kayu itu sampai dia menyerahkan nyawanya. Sebagai apa? Ulangan 21 ayat 23 berkata, seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi dalam hukum Taurat, digantung pada kayu atau disalibkan, itu adalah tanda kutuk. Yesus bukan saja menanggung kutuk Anda dan saya, tetapi dia menjadi kutuk itu sendiri ketika dia tergantung di atas kayu salib. Inilah signifikansi daripada penyaliban Yesus di Kalvari. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus menempel pada kayu salib seperti ulat scarlet tadi itu menempel pada kayu sampai melahirkan anak-anaknya. Dan ini di perjanjian lama sudah dinubuatkan, sudah digambarkan ribuan tahun sebelumnya. Ketika Ishak ada di Gunung Moria, hendak dikorbankan, dia membawa kayu korban di bahunya sendiri. Memberikan gambaran awal tentang Kristus yang membawa dan memikul kayu salibnya sendiri. Klik. Yang berikutnya, fase kehidupan dari ulat ini. Ulat ini tubuhnya diremukkan ketika dia menetaskan telur. Ketika dia melahirkan anak-anaknya, tubuhnya terhimpit dan pecah. Bukankah ini identik dengan
penderitaan Kristus. Tubuhnya terpecah, tubuhnya dihancurkan. Dalam Yesaya 53 ayat yang kelima dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi ketika Anda melihat Yesus di atas kayu salib, jangan hanya melihat seorang korban di atas kayu salib. Anda dan sayalah yang sedang tergantung di atas kayu salib itu. Anda dan sayalah yang seharusnya dipakukan di salib itu. Tetapi Yesus melakukannya ganti Anda dan saya. Yesus diremukkan supaya Anda dan saya bisa disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Pertama-tama dari dosa. Kalau Anda lihat 1 Petrus 2 ayat 24, ayat ini mengutip Yesaya 53. Tapi tidak langsung berbicara tentang sakit penyakit kita. Jadi yang disembuhkan pertama kali oleh Yesus itu bukan sakit penyakit kita, melainkan tabiat dosa kita. Sifat dasar dosa kita. Kita yang selalu hatinya degil, itulah yang disembuhkan oleh Yesus. Pertama kali. Baru kemudian dalam Matius 8 ayat 16 sampai 17, kita juga disembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita dari sakit penyakit dan kelemahan tubuh lainnya. Dan kalau Anda perhatikan, yang luar biasa dari pengorbanan Yesus di Kalvari adalah di sepanjang perjanjian lama, kalau Anda membaca kitab Imamat, tidak ada satupun binatang korban yang disiksa. Hanya Yesus satu-satunya korban keselamatan yang disiksa terlebih dahulu sebelum disalibkan. Binatang yang lainnya hanya diinspeksi, hanya diteliti apakah binatang itu ada cacat celanya atau tidak, sempurna atau tidak. Tapi tidak ada dibicarakan mengenai binatang itu dipukuli dulu, disayat-sayat dulu, disiksa dulu, tidak ada. Yesus satu-satunya korban yang disiksa terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya bilur-bilurnya menyembuhkan Anda dan saya dan memulihkan hidup kita kembali menjadi utuh. Kita dibangkitkan dari kematian. Kita ini bukan sekedar disadarkan kondisi kita sebagai orang berdosa, kemudian jadi orang kudus. Bukan hanya itu. Kematian Yesus membangkitkan kita dari kematian kepada kehidupan. Kita yang dulunya mati, tapi sekarang kita hidup bagi kemuliaan Kristus. Haleluya. Klik. Dan darah yang dikeluarkan oleh ulat tadi, darah yang menutupi. Ulat scarlet ini mengeluarkan cairan merah yang fungsinya melindungi dan menutupi anak-anaknya yang masih sangat rentan. Bukankah ini mengingatkan kita pada darah Yesus? Darah penebusan. Darah yang menutup bungkus kita. Supaya kita dijauhkan dari celaka, maut, sakit, penyakit. Dari niat jahat manusia. Dari hal-hal buruk lainnya. Imamat 14 ayat yang ke-6. Di sana ada satu ritual pentahiran orang kusta. Yang dipakai di sana antara lain kayu aras, kain kirmizi, dan burung. Dipakai untuk pentahiran orang kusta yang melambangkan orang berdosa. Kain kirmizi ada di sana menunjukkan kepada kita warna darah penebusan. Kita juga tahu dari Keluaran 12 ayat 13. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Ketika malaikat maut lewat di Mesir, rumah yang ditandai darah anak domba dilewati. Apakah yang tinggal layak atau tidak?
Tuhan tidak peduli. Yang penting ada darah atau tidak di depan pintu rumahnya. Inilah gambaran dari Yesus sebagai anak domba Allah. Demikian juga kita diingatkan dalam Yosua pasal yang kedua, dalam kisah kehidupan Rahab yang diminta oleh para pengintai untuk menaruh tali dari benang kirmizi pada jendela rumahnya. Ketika kehancuran Yeriko terjadi, maka seluruh isi rumah daripada Rahab diselamatkan bersama-sama dengan bangsa pilihan Tuhan. Yang lainnya binasa, yang lainnya mengalami kehancuran. Tetapi karena Rahab taat kepada perintah Tuhan melalui para pengintai waktu itu, maka dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Kuncinya adalah yang selamat yang tinggal di dalam rumah. Yang selamat adalah yang tinggal di dalam bahtera, bukan yang di luar. Kalau yang di luar sih tetap hancur, tetap binasa. Jadi intinya adalah Anda dan saya harus hidup di dalam Kristus. Ketika kita di dalam Kristus, maka bagi kita tersedia rumah yang kekal, rumah di kediaman Bapa di sorga. Haleluya. Seperti tali kirmizi Rahab, darah Kristus menjadi tanda keselamatan kita. Klik. Dan kita sampai pada judul firman Tuhan ini. Dari merah menjadi putih. Bagaimana ceritanya? Setelah ulat scarlet tadi mati, maka tubuhnya dikonsumsi oleh anak-anaknya sebagai nutrisi awal. Saat tubuhnya dimakan dan anak-anaknya sudah puas, tubuh daripada induknya ini setelah 3 hari berubah menjadi putih seperti salju dan mulai rontok dari kayu yang awalnya dia menempel pada kayu itu. Bukankah ini gambaran dari darah Yesus yang memberikan kehidupan yang baru? Ini dahsyat, saudara. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Dari situlah kisah ini, saudara. Dan ini bukan main-main, saudara. Ini bukan pelajaran biologi biasa, tetapi biologi yang rohani. Haleluya. Zakaria 3 ayat 4 berbicara tentang imam besar Yosua. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Firman Tuhan. Jadi imam besar Yosua diminta supaya pakaiannya diganti dengan pakaian baru. Pakaian yang masih bersih. Dan perintahnya berasal dari Tuhan sendiri. Ini adalah simbol pembenaran oleh anugerah. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekotoran tubuh kita digantikan dengan kesucian dan kekudusan Tuhan. Sehingga Anda dan saya disebut sebagai kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Kita mengenakan pakaian kebenaran. Tuhan tidak minta Yosua untuk membersihkan dulu dirinya, baru kembali. Tidak. Pada saat itulah, sekotor apapun pakaiannya, langsung diganti oleh Tuhan. Demikian juga hidup Anda dan saya. Haleluya. Ketika Daud jatuh dalam dosa, dia berdoa dalam Mazmur 51 ayat 9, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Daud memahami bahwa hanya Tuhanlah, hanya Yesuslah
yang bisa membersihkan dosa manusia. Di sini kita melihat bahwa darah Kristus adalah gambaran pemulihan segala sesuatu. Semuanya dipulihkan, termasuk identitas Anda dan saya pun diganti pada saat itu. Kita punya identitas yang baru, kehidupan yang baru. Klik. Hidup baru bagi anak-anaknya. Inilah yang dilakukan oleh ulat scarlet tadi. Anak-anaknya hidup karena pengorbanan induknya. Anda dan saya hidup hari ini punya pengharapan. Tidak harus stres, tidak harus depresi, tidak harus putus asa. Karena pengorbanan Kristus. Bersama dengan Tuhan selalu ada harapan. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus itu bukan sekedar menanggung dosa kita, bukan. Dia menjadi dosa itu sendiri. Bayangkan dia yang hidupnya innocent, tanpa dosa, tidak pernah berbuat salah, bahkan tidak mengenal apa itu dosa. Dijadikan dosa demi Anda dan saya. Wow, kalau itu tidak membuat Anda rendah hati dan tidak ada kebanggaan lagi dalam hidup, saya nggak tahu apalagi saudara yang bisa merendahkan hati Anda. Kalau fakta ini tidak lagi membuat Anda mengucapkan terima kasih Tuhan, saya nggak tahu apa yang bisa membuat Anda berterima kasih kepada Tuhan. Ini saja sudah cukup. Yang lainnya itu bonus. Haleluya. Titus 3 ayat 5, dia telah menyelamatkan kita oleh permandian kelahiran kembali. Salib bukan hanya pengampunan, melainkan salib memberi hidup dan memberi identitas yang baru. Sebagai ilustrasi kehidupan Saulus yang nantinya diubahkan menjadi Paulus. Saulus dulunya penganiaya gereja, pemburu orang Kristen. Ketika berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damsyik, hidupnya berubah total. Yang dulunya meneror orang percaya, sekarang menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Itulah kuasa salib. Dan ini juga bisa Anda dan saya alami kalau kita terus nempel dengan Yesus dalam kehidupan kita. Bahkan, ini pernah saya sampaikan, sudah cukup lama saya sampaikan, biar ini boleh menjadi pengingat bagi Anda dan saya. 2 Korintus 7 ayat 2, di sana Paulus menulis, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Ini Paulus yang ngomong. Bayangkan Anda terima surat dari Paulus ngomong seperti ini, yang dulunya anggota keluarga Anda pernah dipenjarakan oleh Paulus. Mungkin pernah dimartirkan oleh Paulus waktu dia masih Saulus. Tapi karena darah Yesus begitu memurnikan, membersihkan, menyucikan hati nuraninya Paulus, dia tidak lagi punya rasa bersalah. Tidak ada lagi sedikit pun rasa tertuduh dalam hidupnya. Tidak ada lagi yang namanya dakwaan iblis bahwa dia tidak layak disebut anak Allah. Dia disebut oleh orang kudus, dia disebut sebagai hamba Tuhan. Tidak ada lagi, hati nuraninya begitu bersih. Sehingga dia bisa menulis, kami tidak pernah merugikan siapapun.
Padahal kita tahu sejarah hidupnya. Hancur-hancuran, bobrok. Kalau Paulus hari ini ngirim surat ke gereja-gereja, mungkin sudah dihakimi kemana-mana. Lu gak tahu diri lu. Tapi sebegitu powerfulnya darah Yesus sanggup membersihkan, menyucikan hati nurani kita dari rasa bersalah. Bukan berarti terus kita kalau pernah menyakiti orang tidak perlu menyesal. Bukan itu maksudnya. Tentu kita harus berubah menjadi lebih baik. Amin. Tapi kalau hari ini Anda hidup dalam Kristus, Anda tidak perlu hidup dengan rasa bersalah yang menyiksa banyak orang. Yang sampai pada akhirnya mereka depresi. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya sendiri karena rasa bersalah yang dia tanggung begitu menekan. Sehingga dia tidak tahan lagi. Tapi dalam Kristus, darah Yesus sanggup membersihkan segala kesalahan kita, dosa kita, sebesar apapun di masa lalu. 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus juga menulis bahwa di dalam Kristus Anda dan saya, kita adalah ciptaan baru. Jadi kalau hari ini Anda berkata, kalau misalkan Anda berbuat kesalahan nih seringkali kan, orang Kristen nih. Bukan orang beragama Kristen ya, tahu bedanya kan. Orang Kristen ya. Dia berkata kalau misalkan dia buat salah, oh maklumlah, aku kan masih orang berdosa. Oh itu Anda sedang meremehkan dan menghina pengorbanan Yesus. Karena Anda bukan lagi orang berdosa. Kita yang hidup di dalam Kristus bukan lagi orang berdosa. Karena Anda dan saya ciptaan baru. Yang hidup di dalam kita bukan kita lagi. Benar nggak? Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, kata Rasul Paulus. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berani-beraninya Anda berkata, aku masih orang berdosa. Artinya Anda menganggap pengorbanan Kristus tidak cukup untuk menebus Anda. Sehingga sampai hari ini pun Anda masih orang berdosa. Itu hanya cara Anda memaklumi dosa Anda. Membuat orang lain simpatik. Oh iya dia masih orang berdosa, tapi salah. Kedengaran rendah hati, kedengaran rohani, tapi salah. Jadi Anda dan saya bukan orang berdosa. Haleluya. Katakan dulu kanan kiri, Anda bukan lagi orang berdosa. Anda ciptaan baru. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Oh, kedengarannya rendah hati. Tapi Anda sebenarnya sedang melakukan pembenaran terhadap dosa Anda. Makanya nggak bangkit-bangkit, dosa terus. Karena salah identitas. Tidak sadar akan identitas diri kita di dalam Kristus. Kalau seseorang sadar, dia anak presiden, dia akan jaga kelakuannya. Dia akan jaga ucapannya. Demikian juga kita anak raja, di atas segala raja. Jaga perilaku kita. Jaga sikap kita. Haleluya. Kalaupun sesekali kita jatuh, kita terpeleset, itu manusiawi. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus mengampuni. Tapi jangan sebut diri kita orang berdosa. Haleluya. Semoga ini menjadi new revelation, pewahyuan yang baru dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda tidak lagi, oh ya maklumlah, aku kan masih lemah. Kristus hidup di dalam Anda.
Bukan berarti terus Anda jadi sombong, jadi suka-suka hati, ngomongin orang, membanding-bandingkan hidup orang, menghakimi orang. Bukan itu juga. Anda merefleksikan siapa yang hidup di dalam Anda. Bagaimana Kristus hidup. Kristus hidup, dia tidak menghakimi. Dia selalu berbuat kebaikan. Haleluya. Klik penutup. Nah, sudah penutup nih. Tapi penutupnya bisa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ulat Scarlet memberikan hidupnya untuk anak-anaknya, tetapi pengorbanannya terbatas. Inilah perbedaannya. Pengorbanan Yesus Kristus tidak terbatas. Tersedia untuk seluruh dunia. Tersedia untuk barang siapa percaya. Dan salib itu penuh kuasa. Menebus dosa dan mendamaikan kita dengan Allah. Memulihkan hidup dan memberikan identitas yang baru. Memberi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah pertama kalinya dosa dihapus. Karena di sepanjang sejarah perjanjian lama, dosa tidak pernah dihapus. Dosa hanya ditutupi. Bahkan kalau Anda membaca di kitab Ibrani, setiap tahun di perjanjian lama ini, sebelum Yesus tergantung di atas kayu salib, setiap tahun bangsa Israel membawa korban persembahan, korban keselamatan, korban bakaran. Setiap kali mereka datang kepada Tuhan, mereka akan diingatkan akan kesalahan mereka. Makanya hati nuraninya tidak pernah tenang. Hati nuraninya tidak pernah suci. Hati nuraninya penuh dengan rasa bersalah, dengan rasa tertuduh, penuh dengan dakwaan iblis. Kenapa? Setiap tahun diingatkan akan dosa-dosa mereka. Tapi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Haleluya. Jangan bilang perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama saja. Sangat berbeda. Makanya hari ini waktu perjamuan kudus, bahkan waktu perjamuan kudus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, di sana ditulis apa yang harus kita ingat pada saat perjamuan kudus. Ingatlah akan perbuatan Yesus. Kita tidak diminta untuk mengingat perbuatan kita. Kita tidak diminta untuk mengingat kesalahan kita. Kita diminta untuk mengingat perbuatan Yesus. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Apa yang Yesus sudah lakukan bagi Anda dan saya, itu yang harus Anda ingat. Kalaupun Anda jatuh dalam dosa, kalaupun Anda buat kesalahan, Anda terpeleset, Anda menyimpang, hari ini ketika Anda mengingat pengorbanan Yesus, Anda berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyucikan dan mengampuni aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau tidak lagi mengingat dosa-dosaku. Itu yang harus kita ingat. Seringkali orang mengalami stres, mengalami depresi karena selalu mengingat kesalahan. Oh, aku kurang ini, aku kurang itu. Anakku kenapa kok jadi seperti ini ya? Mungkin aku jadi orang tua, banyak kekurangan. Kita fokusnya pada diri kita sendiri. Padahal semuanya sudah dirancangkan dan direncanakan oleh Tuhan. Bahkan kesalahan Anda dan saya pun sudah diperhitungkan oleh Tuhan, ditenunkan, dijahitkan di dalam rencananya bagi Anda dan saya. Sedemikian detailnya
Tuhan mengorkestrasikan kehidupan Anda dan saya. Sehingga sekalipun kita rasa kita salah, Tuhan bisa memakai kesalahan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda yang mengasihi Dia. Haleluya. Karena itu jangan terlalu cepat menghakimi hidup Anda. Jangan terlalu cepat menilai hidup Anda. Setiap kali Anda melihat hidup Anda harus melihat dan membandingkannya dengan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Itulah ukuran yang sebenarnya. Karena itu sebagai aplikasi bagi kita semua, firman Jumat Agung ini, yang pertama, berhenti hidup dalam rasa bersalah masa lalu. Kalau Anda rasa Anda buat salah, berubahlah. Dan berkomitmenlah, bertekadlah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Rasa bersalah yang berlebihan, kalau Anda research di ilmu kedokteran, itu bisa menyebabkan depresi, gangguan kecemasan, orang bisa jadi OCD, parno, dan bahkan punya perilaku yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sayangnya masih banyak orang Kristen yang hidup dalam rasa bersalah masa lalu. Kenapa? Karena selalu diungkit-ungkit kesalahannya. Oleh siapa? Oleh orang terdekat kita biasanya kan. Kalau suami ya sama istrinya. Kalau istri sama suaminya. Memang kamu itu dari dulu memang begitu. Itu Anda sedang mengungkit apa yang sudah diampuni oleh Yesus. Karena itu, kalau Yesus sudah menanggung rasa bersalah kita, mengapa kita masih membawanya? Yang penting kita lakukan sekali lagi adalah terus bergerak maju bersama dengan Roh Kudus, dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memunculkan buah-buah roh yang lebih nyata lagi, menjadi berkat bagi lebih banyak orang di sekitar kehidupan kita. Bilangan 35 ayat 11-12, ini saya tidak punya waktu untuk membahasnya. Ini berbicara tentang kota-kota perlindungan di perjanjian lama. Kita tahu di perjanjian baru, Yesus adalah kota perlindungan kita. Apa fungsi daripada kota perlindungan? Kota perlindungan adalah supaya ketika seseorang berbuat dosa, ketika seseorang membunuh orang lain, tanpa niat, tidak sengaja, tidak ada perencanaan sebelumnya, maka orang itu harus lari masuk ke kota perlindungan supaya tidak dibunuh oleh orang-orang yang mau membalas kejahatan, kriminalitas yang dia lakukan. Tidak sengaja kuncinya. Kalau Yesus adalah kota perlindungan kita, apa maksudnya? Maksudnya adalah di mata Tuhan, setiap dosa yang Anda dan saya lakukan adalah dosa yang tidak disengaja. Makanya Yesus pertama kali dia tergantung di atas kayu salib, perkataan pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah, Bapa, ampunilah mereka. Mereka ini termasuk Anda dan saya. Bukan hanya mereka yang nonton penyalipan waktu itu. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ketika kita berdosa di mata Tuhan, Dia berkata, ini orang memang tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu bahwa dia anak Tuhan, dia bisa berperilaku, dia bisa berkata-kata jauh lebih baik daripada apa yang barusan keluar. Itulah artinya Yesus sebagai kota perlindungan kita. Roma 4 ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi implikasi dari penyalipan Yesus itu begitu powerful, begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu lagi bergulat dan bergumul dengan rasa bersalah. Yang mendakwa Anda hari ini,
adalah iblis. Dikatakan dalam Wahyu 12 yang tadi sudah kita nyanyikan, sekarang telah tiba, dan seterusnya. Yang kedua, kenakan identitas baru dalam Kristus. Tadi saya sudah sampaikan sedikit. Kita bukan lagi orang berdosa. Kita bukan lagi orang yang ditolak. Kita bukan lagi orang yang gagal. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Itu ayatnya, nanti Anda baca, Anda catat, Anda baca, Anda ingat-ingat, Anda hafalkan, Anda hidupi. Anda orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan accepted in the beloved. Anda sudah diterima oleh Tuhan. Di dalam orang-orang, kelompok orang-orang yang dikasihi. Accepted in the beloved. Haleluya. Beberapa orang mungkin menolak Anda, tapi Anda diterima oleh Yesus. Dan Anda orang yang ditebus. Efesus 1 ayat 7. Karena itu hiduplah dalam kasih dan pengampunan kepada orang lain. Kepada satu sama lain. Akhir-akhir ini kalau Anda lihat bagaimana hukum diperlakukan di sekitar kehidupan kita. Wow. Bahkan yang katanya kabupaten yang terkenal dengan kekristenannya pun hukum bisa hukum bisa diperlakukan seperti itu. Itu saja yang saya mau ngomong, saudara. Begitu dahsyatnya manusia. Betapa hari ini kalau Anda lihat medsos, kalau ada kecelakaan di tengah jalan, kecelakaan lalu lintas, betapa manusia begitu cepat main hakim sendiri, tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar, yang penting yang teriak duluan, itu yang benar. Padahal yang teriak, biasanya maling, teriak maling, ya kan? Bagaimana mudahnya manusia menghujat dan menghakimi kesalahan satu sama lain. Tidak heran, Daud berkata dalam 2 Samuel 24, dia katakan begini, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, ketimbang aku jatuh ke dalam tangan manusia. Karena tangan Tuhan penuh dengan belas kasihan dan kasih sayang. Dan belas kasihannya selalu baru setiap pagi. Haleluya. Jadi jangan pernah melihat segala sesuatu dari sisi penghakiman. Lihat segala sesuatu dari sisi belas kasihan dan kasih karunia. Jika Kristus sudah memberikan hidupnya bagi kita, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kasih bagi orang lain. Makanya Yohanes 13 ayat 34 dikatakan di sana oleh Yesus, aku memberikan perintah baru kepadamu. Apa yang baru? Disuruh saling mengasihi. Itu bukan baru. Dari zaman perjanjian lama juga sudah ada. Kasihilah sesamamu, ada. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang baru adalah standarnya. Di perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Waktu Yesus berjalan di muka bumi, standarnya adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Standarnya diri sendiri. Waktu Yesus hendak disalibkan, dia memberikan perintah yang baru. Sekarang standarnya berbeda. Standarnya bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Standarnya bukan suka-suka kita. Tapi standarnya adalah seperti aku telah mengasihi kamu, kata Yesus. Standarnya Yesus sendiri. Dan standarnya Yesus bukan main-main. Kalau Anda mau tahu standarnya Yesus, 1 Korintus 13 Anda baca. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Haleluya.
Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu, dan akhirnya kasih itu tidak berkesudahan. Itu standarnya. Haleluya. Karena itu kita perlu juru selamat. Karena dengan kekuatan kita tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Untuk itulah kita perlu substitusi. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus pada hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Dia mensubstitusi, menggantikan posisi Anda dan saya, tergantung di atas kayu salib. Sebagai kesimpulan, ini slide yang terakhir. Klik. Sang hakim seluruh semesta. Ini saya ambil dari seorang hamba Tuhan. Saya lihat slide-nya, wah bagus banget. Saya kutip slide-nya ya. Sang hakim seluruh semesta dihakimi, yang seharusnya menghukum, dihukum, supaya yang percaya kepadanya diterima dan diampuni. Yesus menghidupi kehidupan yang kita gagal hidupi, namun menjalani kematian yang seharusnya kita alami. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Klik. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.